Bang, kemarin itu PKS sempat bilang bahwa ada dalam tanda kutip tawaran kalau PKS bergabung ke KIM, Koalisi Indonesia Maju, mengusung Ridwan Kamil begitu di Pilgub Jakarta, ini ada tawaran cawagupnya. Nah, kalau dari Demokrat sendiri yang merupakan parpol anggota KIM, merasa nggak masalah nggak Bang kalau PKS turut gabung secara ideologis mungkin dan lain sebagainya? Prinsipnya juga kalau untuk Pilgub, terutama juga Jawa Barat ataupun daerah-daerah lain, semakin banyak yang bisa bergabung semakin baik. Begitu. Jadi untuk Jawa Barat tentu kami terbuka, ya tentu juga untuk bergabung dengan partai-partai lain termasuk PKS. Oh, Jakarta Ya. Kepada PKS untuk bisa bergabung di tim mendukung Pak RK di Jakarta tapi dikasih cawagup gitu. Belum sampai situ, tetapi pembicaraan untuk terus merangkul partai-partai, tidak hanya PKS tentunya, ya termasuk juga sahabat dari PDIP untuk beberapa daerah, tentu itu juga kami siap berkolaborasi. Apa ini salah satu upaya untuk supaya Pak Anies maju? Karena kan selama ini kan PKS selalu dikaitkan dengan Pak Anies gitu. Sementara Saya rasa enggak juga ya, ini kan lebih ke chemistry, strategi pemenangan, begitu. Jadi tidak ada hal khusus yang terkait juga dengan koalisi di pemerintahan, karena kalau koalisi pemerintahan kami sudah menyerahkan ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk merangkul partai-partai di luar koalisi KIM, tentunya juga untuk kesuksesan 5 tahun membangun Indonesia bersama Pak Prabowo. Tapi berarti ada ketakutan nggak sih Bang dari Koalisi Indonesia Maju kalau Pak Anies maju itu kalah begitu di Jakarta yang memang bukan statusnya bukan ibu kota lagi tapi tetap strategis gitu ya tadi Bang? Kalau dari kami Partai Demokrat, kami tidak melihat seperti itu. Ya tentu kita mempunyai strategi masing-masing dalam pemenangan pilkada. Ada sebagian besar yang kita juga bisa bersama dengan koalisi KIM, tapi ada juga yang kita Partai Demokrat mungkin bisa bersama dengan Partai Nasdem, bisa bersama dengan PDIP dan PKS begitu. Tetapi memang ada pertemuan rutin ya lintas partai untuk membicarakan mana daerah-daerah baik itu untuk Pilgub maupun juga untuk kabupaten kota yang bisa kita selaraskan. Tetapi kadang secara teknis ada juga kader utama dari Partai Demokrat ingin maju tetapi sudah kerja 5 tahun secara kerja politik, kemudian juga tapi dari kader utama partai koalisi KIM juga melakukan hal yang sama. Nah, hal itu kita biasanya juga melakukan sinkronisasi mana daerah yang masih mungkin kita bergabung, tetapi ada daerah-daerah yang juga Pisah gitu ya? ya tidak bersama-sama, tetapi tetap dalam koridor ya persaingan yang sehat lah dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu kada kali ini. Kalau di Jakarta tuh Demokrat lebih dukung siapa ya Bang? Karena kalau di KIM sendiri kan kalau Golkar yang merupakan asal kader Pak RK gitu ya kasih ke Jakarta Jabar, terus PAN, Gerindra kasih rekom RK di Jakarta. Kalau Demokrat? Ya itu masih pendalaman ya untuk Jakarta dan Jawa Barat. Kami terus mendengarkan juga masukan-masukan dan diskusi dengan partai koalisi KIM, tetapi daerah-daerah lain sudah ada beberapa daerah yang juga kita sudah sepakati, tetapi ada daerah yang masih perlu pendalaman termasuk survei dan melihat peta dan juga lawan-lawan ataupun calon-calon yang muncul di provinsi tersebut termasuk DKI Jakarta. Jadi butuh waktu lah untuk memutuskan terkait DKI Jakarta. Jadi belum ada preferensi Demokrat ya Bang? Pak Belum. RK sebenarnya lebih baik disarankan di mana gitu? Ya terbuka masih kita pelajari, tetapi kan kalau Pak RK sendiri kan kader utama dari Partai Golkar ya, dan nanti juga kembali ke Pak RK-nya, kemudian juga dari Partai Golkar tentu juga mungkin ada masukan-masukan dari partai koalisi. Tapi sampai saat ini belum final setahu kami seperti itu. Bang, kemarin itu PKS sempat bilang bahwa ada dalam tanda kutip tawaran kalau PKS bergabung ke KIM, Koalisi Indonesia Maju, mengusung Ridwan Kamil begitu di Pilgub Jakarta, ini ada tawaran cawagupnya. Nah, kalau dari Demokrat sendiri yang merupakan parpol anggota KIM, merasa nggak masalah nggak Bang kalau PKS turut gabung secara ideologis mungkin dan lain sebagainya? Prinsipnya juga kalau untuk Pilgub, terutama juga Jawa Barat ataupun daerah-daerah lain, semakin banyak yang bisa bergabung semakin baik. Begitu. Jadi untuk Jawa Barat tentu kami terbuka, ya
tentu juga untuk bergabung dengan partai-partai lain termasuk PKS. Oh, Jakarta. Ya, Mungkin kepada PKS untuk bisa bergabung di tim mendukung Pak RK di Jakarta, tapi dikasih cawagub gitu Pak. belum sampai situ, tetapi pembicaraan untuk terus merangkul partai-partai, tidak hanya PKS tentunya, ya termasuk juga sahabat dari PDIP untuk beberapa daerah, tentu itu juga kami siap berkolaborasi. Apa ini salah satu upaya untuk supaya Pak Anies maju? Karena kan selama ini kan PKS selalu dikaitkan dengan Pak Anies gitu. Sekarang Saya rasa enggak juga ya, ini kan lebih ke chemistry, strategi pemenangan begitu. Jadi tidak ada hal khusus yang terkait juga dengan koalisi di pemerintahan, karena kalau koalisi pemerintahan kami sudah menyerahkan ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk merangkul partai-partai di luar koalisi KIM, tentunya juga untuk kesuksesan 5 tahun membangun Indonesia bersama Pak Prabowo. Tapi berarti ada ketakutan nggak sih Bang dari Koalisi Indonesia Maju kalau Pak Anies maju itu kalah begitu di Jakarta yang memang bukan statusnya bukan ibu kota lagi tapi tetap strategis gitu ya tadi Bang? Kalau dari kami Partai Demokrat, kami tidak melihat seperti itu. Ya tentu kita mempunyai strategi masing-masing dalam pemenangan pilkada. Ada sebagian besar yang kita juga bisa bersama dengan koalisi KIM, tapi ada juga yang kita Partai Demokrat mungkin bisa bersama dengan Partai Nasdem, bisa bersama dengan PDIP dan PKS begitu. Tetapi memang ada pertemuan rutin ya lintas partai untuk membicarakan mana daerah-daerah baik itu untuk Pilgub maupun juga untuk kabupaten kota yang bisa kita selaraskan. Tetapi kadang secara teknis ada juga kader utama dari Partai Demokrat ingin maju tetapi sudah kerja 5 tahun secara kerja politik, kemudian juga tapi dari kader utama partai koalisi KIM juga melakukan hal yang sama. Nah, hal itu kita biasanya juga melakukan sinkronisasi mana daerah yang masih mungkin kita bergabung, tetapi ada daerah-daerah yang juga Pisah gitu ya. ya tidak bersama-sama, tetapi tetap dalam koridor ya persaingan yang sehat lah dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu kada kali ini. Kalau di Jakarta tuh Demokrat lebih dukung siapa ya Bang? Karena kalau di KIM sendiri kan kalau Golkar yang merupakan asal kader Pak RK gitu ya kasih ke Jakarta Jabar, terus PAN Gerindra kasih rekom RK di Jakarta. Kalau Demokrat Ya itu masih pendalaman ya untuk Jakarta dan Jawa Barat. Kami terus mendengarkan juga masukan-masukan dan diskusi dengan partai koalisi KIM, tetapi daerah-daerah lain sudah ada beberapa daerah yang juga kita sudah sepakati, tetapi ada daerah yang masih perlu pendalaman termasuk survei dan melihat peta dan juga lawan-lawan ataupun calon-calon yang muncul di provinsi tersebut termasuk DKI Jakarta. Jadi butuh waktu lah untuk memutuskan terkait DKI Jakarta. jadi belum ada preferensi Demokrat ya Bang? Pak Belum. RK sebenarnya lebih baik disarankan di mana gitu? Ya terbuka masih kita pelajari, tetapi kan kalau Pak RK sendiri kan kader utama dari Partai Golkar ya, dan nanti juga kembali ke Pak RK-nya, kemudian juga dari Partai Golkar tentu juga mungkin ada masukan-masukan dari partai koalisi. Tapi sampai saat ini belum final setahu kami seperti itu.